Habe ya, halo Basodara semua. Saatnya Anda menyimak berita Ambon bersama saya, Agi Kurnia Santi. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Banjir menerjang kota Bula, Seram bagian timur. Ratusan rumah terdampak luapan air. Disebabkan pasokan ke pasar terbatas, harga buah impor di Ambon begitu mahal. Meresahkan warga, para pelaku bom ikan di Tual dikejar warga. Kawasan Kota Bula, Kabupaten Seram bagian timur kembali diguyur hujan deras. Kondisi ini mengakibatkan sejumlah kawasan terdampak banjir. Tak hanya ruas jalan, banjir juga menerjang permukiman serta pusat perekonomian di Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Salah satu lokasi yang terparah dilanda banjir yakni Kampung Buton, Kecamatan Bula, Kabupaten Seram bagian timur. Meski mencemaskan, warga tetap tinggal di rumah mereka dengan alasan keamanan harta bendanya. Selain curah hujan tinggi, diduga banjir ini disebabkan drainase di sekitar lokasi tersumbat. Mencermati dampak cuaca buruk melanda Kabupaten Seram bagian timur, warga yang tinggal di lokasi rawan bencana diminta waspada agar terhindari dari bencana. Tim Liputan melaporkan dari Seram bagian timur. Jalan serta talut di sekitar kawasan samping kampus UIN Sangaji, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon yang rusak parah akibat diterjang banjir belum juga diperbaiki. Padahal kondisi jalan dan talut yang rusak parah ini begitu meresahkan warga serta pengendara. Sebab kondisi jalan yang begitu dekat dengan tebing sungai di kawasan ini semakin mengalami erosi sejak diterjang banjir bulan lalu. Warga di Komplek RT 11 RW 17 Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mengaku cemas terhadap kondisi ini sebab khawatir mengancam mereka. Meski kondisi ini sudah disuarakan kepada pemerintah Kota Ambon dan Balai Pelaksana Sungai Maluku, namun tak kunjung direspons. Teman-teman dari jurnalis bisa melihat kondisi sekitar sini ketika banjir meluap sampai mengakibatkan jalan rusak, yang pasti jalan transportasi roda 1 dan roda 2 juga terhambat di sini harapan sehingga katanya teman-teman mahasiswa di kampus di sebelah tempat ini juga merasa terganggu dengan situasi atau banjir ini. Sangat berharap bahwa pemerintah provinsi atau pemerintah Kota Ambon dapat meninjau lokasi untuk melakukan perbaikan jalan. Karena jalan ini merupakan jalan sentral aktivitas masyarakat dan teman-teman mahasiswa setiap harinya juga melakukan aktivitas kuliah. Karena teman-teman bisa lihat jalan ini bisa berdampak untuk misalnya proses kecelakaan dan lain sebagainya. Harapan kita paling tidak tanggapan baik, respon dari pemerintah, ya terutama pemerintah daerah, supaya jalan itu diperbaiki lagi karena itu akses warga. Ya. Warga mendesak pemerintah daerah serta Balai Pelaksana Sungai Maluku segera memperbaiki jalan dan talut rusak di Komplek RT 11 RW 17 ini guna keselamatan warga. Nur Hayani melaporkan dari Ambon. Harga buah impor di lapak buah kawasan Pantai Losari, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon mengalami kenaikan. Di antaranya buah apel, jeruk, semangka, anggur, pir, buah naga, mangga, hingga nanas. Kini buah anggur per kilo yang awalnya Rp70.000, kini naik menjadi Rp80.000 sampai Rp100.000 per kilogram tergantung jenisnya. Anggur berapa 1 kilo, Mama? 80. 80 Kalau untuk buah naga? 40. 1 kilo. Semua naik. Lemon? Apel naik. Apel ya. Orang situ dari Cina.
Oh, dari Cina langsung. Jadi itu dia terjual per kilo berapa? Per kilo 70. 70. Beli jeruk ini berapa, Pak? Ini harganya ini antu ya jual 60 tapi tak kasih kurang jadi 55.000 Oh, per jadi- kilogram. Jadi bagaimana untuk harganya sendiri, Pak? Harganya lumayan lah. Lumayan harganya bisa terjangkau kantong ekonomi bawah lah. Jadi harapannya untuk harga buah yang ada di pasar di Pantai Losari ini Insya Allah kedepannya bisa terjangkau oleh ekonomi menengah dan bawah. Jeruk dari sebelumnya Rp20.000 kini naik menjadi Rp80.000 per kilogram. Sedangkan semangka dibanderol Rp40.000 per kilogram dari sebelumnya Rp12.000. Pedagang mengatakan kenaikan harga buah impor ini karena stok ke pasar buah ke kota Ambon menipis. Muhammad Sarusunet melaporkan dari Ambon. Untuk mengasah keterampilan anak sejak dini, beragam cara pun dilakukan, termasuk dengan latihan menggambar. Kegiatan yang digelar Dinas Perpustakaan Kabupaten Buru Selatan, antusiasme diikuti ratusan anak, mulai dari tingkat PAUD atau TK. Adapun materi dalam gelaran lomba ini, yakni mewarnakan beragam jenis gambar, termasuk lingkungan. Lomba ini bertujuan untuk membangun karakter anak Indonesia yang berwawasan dan mandiri. Iya, baik tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana untuk kita mengajak anak-anak kita, generasi kita untuk pentingnya belajar, pentingnya membaca. Karena itu, maka cara ini yang kita gunakan menarik minat baca daripada anak-anak kita. Untuk pemenang lomba akan mendapatkan hadiah uang tunai serta piagam dari panitia selaku penyelenggara kegiatan. Tim Liputan melaporkan dari Buru Selatan.